Sistem pemurnian monster, bab 146 sampai dengan 150. Bab 146 Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Di bawah pengawasan ketat semua orang. Wang Laosan berseru, "Hei!" Dia menghembuskan napas panjang. Dengan memfokuskan energinya di dantiannya, riak tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Segera setelah itu, seekor makhluk panggilan, tidak lebih besar dari telapak tangan dan menyerupai siput, muncul di hadapan semua orang. Apakah ini binatang pemakan mimpi, yang konon unik di seluruh benua 9 meter? Konon, binatang pemakan mimpi milik Presiden Wang dapat melahap mimpi orang lain, menggunakannya sebagai makanan untuk menciptakan ilusi. Kekuatannya luar biasa. Omong kosong, bagaimana mungkin makhluk panggilan dari seorang pemanggil tingkat 8 tidak kuat? 98 orang di samping Xia Fukun terus berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat binatang pemakan mimpi yang dipanggil oleh Wang Laosan. Xia Fukun merasa bingung. Bukankah ini hanya seekor siput? Dan, apa yang barusan kalian katakan? Bahwa hanya ada satu pemakan mimpi di seluruh benua 9 meter. Kalian bercanda. Mendengar sindiran Xia Fukun, kontestan lain langsung merasa tidak senang. Hehe, begitulah yang tercatat dalam buku sejarah. Kau tidak percaya. Kenapa kau tidak menunjukkannya padaku? Xia Fukun terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan orang lain itu. Jika Anda menyuruh saya mengambilnya, saya akan mengambilnya saja. Bukankah itu akan membuat saya kehilangan muka? Jangan banyak bicara. Jika kau bisa menghasilkan Dream Eater kedua, aku akan memberimu cincin spasialku. Orang yang mengatakan ini adalah seorang pemanggil tingkat kelima. Xia Fukun melirik cincin spasial di tangan orang lain itu. Pada saat itu, seekor binatang pemakan mimpi dipanggil dari sistem pemurnian iblis. Sistem pemurnian iblis memiliki satu keunggulan, ia dapat memanggil semua binatang buas yang pernah dilihat Xia Fukun. Alasan Xia Fukun tidak memanggil binatang buas apapun adalah karena, dia tidak perlu memanggil binatang buas yang tidak berguna ketika dia memiliki binatang buas yang lebih kuat yang tersedia di sistem pemurnian iblis. Makhluk pemakan mimpi ini terdengar sangat kuat, tetapi aku tidak tidur atau bermimpi, jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Selain itu, menurut pemahaman Xia Fukun, binatang pemakan mimpi ini tampaknya hanya memiliki kekuatan tertentu ketika yang lain sedang tidur. Jika tidak, seperti penampilannya, ia hanyalah siput yang menyedihkan. Ketika Xia Fukun sendiri mulai memainkan musik latar, deng 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 deng. Semua orang sudah menduga bahwa pemanggil roh yang sebelumnya berdebat dengan Xia Fukun sudah tamat. Sungguh, di tangan Xia Fukun muncul pemakan mimpi yang bentuknya persis seperti Ketua Wang. Apa yang baru saja kau katakan? Xia Fukun memegang pemakan mimpi di satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengorek telinganya dengan jari-jarinya. Aku bilang, luar biasa. Pemanggil tingkat kelima ini terdiam. Bagaimana mungkin dia sebodoh itu bertaruh dengan Xia Fukun? Xia Fukun dengan gembira mengambil cincin spasial dari pemanggil tingkat kelima dan memasukkannya ke dalam sistem pemurnian iblis, menukarkannya dengan 30 poin pemurnian. Ada yang mau bertaruh lagi? Hehe, orang-orang di sekitar Xia Fukun mencibir ketika mendengar kata-katanya. Hanya orang bodoh yang akan bertaruh denganmu, oke. Mendengar tawa dingin itu, pemuda yang bertaruh dengan Xia Fukun segera berjongkok dan menggambar lingkaran di tanah dengan jarinya. Akulah si bodoh itu. Xia Fukun tidak menyangka orang-orang ini begitu pengecut. Tak berdaya, dia hanya bisa melemparkan pemakan mimpi itu kembali ke sistem pemurnian iblis. Pada saat itulah suara Wang Laosan menggema di seluruh alun-alun. Perhatian, sesama summoner yang datang untuk berkompetisi. Begitu suara Wang Laosan berakhir, seluruh alun-alun diselimuti oleh kekuatan aneh. Keringat mengalir deras di dahi Wang Laosan, yang jelas menunjukkan bahwa mengendalikan pemakan mimpi untuk merapal mantra membutuhkan banyak usaha. Tak lama kemudian, semua pemanggil di alun-alun menghilang satu persatu. Tampaknya mereka telah diteleportasi ke dalam ilusi. Kakak Xia, ingatlah untuk melindungiku nanti. Sebelum Wu Chen selesai berbicara, dia tersedot ke dalam ilusi oleh binatang pemakan mimpi. Xia Fukun menggaruk kepalanya dengan canggung, aku khawatir kau harus menderita untuk sementara waktu, kakak Wu. Tak lama kemudian, selain Xia Fukun, semua pemanggil lainnya tersedot ke dalam ilusi yang diciptakan oleh pemakan mimpi. Wang Laosan menghela napas lega dan menurunkan tangannya. Sepertinya aku masih sekuat dulu, setelah berhasil menjerumuskan semua orang ke dalam ilusi. Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan,
para anggota berpangkat tinggi dari asosiasi pemanggil mau tak mau berdeham, secara halus mengingatkan Wang Laosan. Baru-baru ini terjadi gelombang dingin di Danceng. Para tetua, mohon jaga kesehatan dan hindari tertular flu. Wang Laosan mengira para eksekutif asosiasi pemanggil itu terserang flu, dan mengajukan pertanyaan kepada mereka karena khawatir. Tidak, Ketua Wang, apakah Anda tidak melihat? Xia Fukun masih berdiri di alun-alun itu. Ah, benarkah? Wang Laosan merasa sedikit malu. Banyak ahli sihir menutup mata saat merapal mantra, dan Wang Laosan tidak terkecuali. Dia hanya melihat sosok-sosok gelap di depannya tersedot pergi, dan tidak menyadari bahwa Xia Fukun berdiri di sebelahnya. Ini sangat canggung. Wang Laosan menarik napas dan berkata kepada Xia Fukun, "Kenapa kau tidak tersedot ke dalam ilusi oleh pemakan mimpi?" Mendengar pertanyaan Wang Laosan, Xia Fukun juga merasa bingung. Bagaimana aku bisa tahu jika kau bertanya padaku? Apakah karena kemampuanmu tidak cukup baik? Wang Laosan terdiam sejenak. Apakah ini interogasi terhadap ketua? Pada saat itu, Wang Laosan menutup matanya dan memanipulasi binatang pemakan mimpi untuk kembali menyedot Xia Fukun ke dalam ilusi. Namun ketika dia membuka matanya, Xia Fukun masih berdiri di depannya. Mungkinkah aku membuka mataku dengan cara yang salah? Biarkan aku membukanya lagi. Wang Laosan memejamkan matanya, lalu membukanya kembali. Ternyata, Xia Fukun melambaikan tangan kepadanya. Hehehe, pasti karena jaraknya terlalu jauh. Wang Laosan tertawa getir, majulah beberapa langkah untuk mengucapkan mantra. Mantra itu berakhir, Xia Fukun masih di sana. Masih terlalu jauh. Wang Laosan mengucapkan beberapa mantra, dan orang-orang dari asosiasi pemanggil tidak lagi menyadarinya. Mereka berdiskusi dengan suara berbisik. Jika tidak, lagi pula, semua pemanggil yang datang untuk berpartisipasi sudah tersedot ke dalam ilusi. Apakah sebaiknya kita berikan saja gelar juara kepada Xia Fukun? Kita tidak bisa main-main dengannya. Begitu pendapat ini diungkapkan, semua orang langsung setuju. Seorang pemanggil tingkat ke-8, pemanggil lain tidak bisa mengalahkannya. Bukankah ini secara tidak langsung melindungi orang lain? Xia Fukun sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh para pejabat tinggi tersebut. Namun ia menatap Wang Laosan, yang hidungnya hampir menyentuh wajahnya. Presiden Wang, jika Anda benar-benar tidak punya pilihan lain, mengapa saya tidak masuk sendiri? Wang Laosan terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Oh, kamu bisa masuk sendiri. Ya, saat Xia Fukun berbicara, tubuhnya melesat pergi dan menghilang dari alun-alun. Senyum Wang Laosan tampak dipaksakan dan tidak tulus. Kenapa tidak kau katakan? Tadi, bab 147 saya juga ingin tahu. Xia Fukun berdiri di dalam ilusi yang diciptakan oleh pemakan mimpi dan melihat sekeliling. Yang bisa dilihatnya hanyalah tanah-tanah retak berwarna kuning kecoklatan, seolah-olah telah kering selama ratusan tahun, dan sangat tandus. Apakah binatang pemakan mimpi milik Wang Laosan sedang dalam suasana hati yang buruk? Xia Fukun menyeringai. Kalau tidak, seharusnya dia membuat hutan atau semacamnya. Seperti yang telah dikatakan Wang Laosan dan tetua sebelumnya. Segala sesuatu dalam ilusi itu nyata. Ini sama artinya dengan menempatkan Xia Fukun dan kelompoknya di ruang terpisah. Hal ini mencegah mereka menghancurkan seluruh kota dan jika mereka mulai bertarung. Sederhananya, ilusi yang diciptakan oleh pemakan mimpi adalah cara bagi asosiasi pemanggil untuk mengurangi biaya. Tak heran asosiasi pemanggilmu begitu kaya. Kamu memang tahu cara hidup hemat. Xia Fukun mencibir. Tepat saat itu, dia melihat sepasang mata menyeramkan menatapnya dari celah di batu di belakangnya. Keluar, Xia Fukun mengangkat bahu. Meskipun kelelawar suara iblis adalah monster tingkat ke-8, Xia Fukun sebenarnya adalah seorang pemanggil tingkat ke-7. Namun, meskipun dia adalah monster tingkat ke-7, dia sama sekali tidak takut pada monster tingkat rendah seperti itu. Yang tidak diduga Xia Fukun adalah bahwa binatang pemakan mimpi ini tidak hanya dapat menciptakan ilusi spasial, tetapi juga menciptakan binatang iblis bersamaan dengan ilusi tersebut. Jika dia bisa membuat binatang pemakan mimpi menciptakan beberapa binatang iblis tingkat tinggi dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem pemurnian iblis, bukankah dia akan meraup keuntungan besar? Tentu saja, Xia Fukun hanya menyimpan ide ini untuk dirinya sendiri. Dream Eater ini level berapa? Ia bahkan tidak menginginkan makhluk panggilan yang diciptakannya. Meskipun Xia Fukun telah memberi perintah, pemilik tatapan jahat di dalam celah batu itu tetap tidak muncul.
Apa kau bercanda? Orang ini terlihat berbahaya, keluar ke sini sama saja bunuh diri. Apakah kamu akan mengungkapkan jati dirimu atau tidak? Xia Fukun mengerutkan kening. Ada apa? Sekarang aku terjebak dalam ilusi makhluk pemakan mimpi Wang Laosan, kata-kataku tak lagi berarti. Pemilik mata yang menyeramkan itu tetap meringkuk di antara bebatuan, menolak untuk keluar. Terlebih lagi, ada sedikit provokasi di mata yang tampak menyeramkan itu. Sepertinya maksudnya adalah, bodoh, kau pikir aku akan keluar hanya karena kau memanggilku? Tidak akan, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tatapan provokatif itu belum berakhir. Pemilik mata yang tampak menyeramkan itu mendengar suara, gedebuk. Suara dentuman keras. Seketika itu juga, batu tempat dia berdiri hancur berkeping-keping menjadi debu. Pemilik tatapan itu, pada saat itulah Xia Fukun menyadari bahwa ini adalah ular batu, binatang iblis tingkat 2. Namun, karena bisanya yang sangat kuat, bahkan beberapa pemanggil tingkat 3 pun mungkin enggan memprovokasinya. Aku sudah menyuruhmu keluar, kenapa kamu tidak keluar? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ular batu, ia sangat ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi merasa terperangkap oleh tatapan Xia Fukun dan tidak bisa bergerak. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Bibir Xia Fukun sedikit melengkung ke atas. Kalau begitu baguslah. Kalau kamu takut, kenapa kamu tidak keluar? Saat Xia Fukun berbicara, dia menamparkan ular batu itu. Ular batu itu tidak mengerti bagaimana ia bisa keluar, atau apakah ia sudah mati. Xia Fukun memasang kerangka. Ular batu itu panjangnya lebih dari 1 meter. Xia Fukun mengulitinya, lalu menusuk tubuhnya dengan tongkat kayu dan dengan gembira mulai memanggangnya. Karena ilusi tersebut diciptakan oleh binatang pemakan mimpi milik Wang Laosan dapat menceritakan semua yang terjadi di dalam ilusi tersebut. Presiden Wang, bagaimana situasi di dalam ilusi saat ini? Tetua yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, benar, semua orang bersaing. Dan karena penambahan makhluk iblis ke dalam Dream Eater, beberapa pemanggil dengan kekuatan lebih rendah mungkin tidak akan selamat. Wang Laosan merasakannya sejenak dan berkata, hidup dan mati telah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh takdir. Para pemanggil yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen pemanggil pasti sudah menyadari hal ini. Lalu bagaimana dengan Xia Fukun? Tetua Su menyebutkannya secara singkat. Wang Laosan merasakannya sejenak dan langsung terdiam. Dia sedang makan sate, para petinggi asosiasi pemanggil. Jadi, kamu seharusnya ikut serta dalam kompetisi, tetapi kamu malah pergi piknik. Di dalam ilusi yang diciptakan oleh pemakan mimpi. Setelah Xia Fukun selesai memakan ular batu, dia menepuk-nepuk perutnya. Sebelumnya, para petinggi asosiasi pemanggil mengatakan bahwa ilusi itu akan otomatis menghilang begitu hanya tersisa 10 pemain. Namun Xia Fukun merenungkan hal ini. Bagaimana jika aku secara tidak sengaja melumpuhkan ke-99 kontestan yang tersisa? Akankah babak ketiga kompetisi tetap diadakan? Atau, akankah itu berubah menjadi ajang pamer Xia Fukun? Tentu saja, jangan salahkan Xia Fukun karena mengajak Wu Chen, dia sebenarnya melakukannya demi kebaikan Wu Chen sendiri. Dia tidak mungkin pergi bersama mereka berdua lalu memukuli Wu Chen lagi secara terpisah, bukan? Kejadian itu juga terjadi saat Xia Fukun sedang berjalan. Di sudut yang tidak jauh dari situ, seorang pemanggil wanita sedang berjongkok di tanah sambil menangis. Xia Fukun, dia menduga itu mungkin jebakan, tetapi ketika dia melepaskan indera ilahinya, dia mendapati tidak ada orang lain di sekitarnya. Tidak ada seorang pun dalam ilusi ini yang lebih kuat darinya, jadi mustahil ilusi itu bisa menipunya. Xia Fukun berjalan mendekat dan bertanya dengan penasaran, apa yang kau lakukan di sini? Sang pemanggil wanita awalnya merasa gembira ketika mendengar suara Xia Fukun, tetapi ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Xia Fukun. Saat itu dia sedikit takut dan terus merangkak mundur. Xia Fukun, apakah aku benar-benar terlihat menakutkan? Jangan mendekat. Xia Fukun benar-benar bingung setelah mendengar kata-kata pemanggil wanita itu. Kau membuatnya terdengar seolah aku akan melakukan sesuatu padamu. Baiklah, aku tidak akan datang. Saat Xia Fukun berbicara, dia memberi isyarat kepada pemanggil wanita itu, dan seketika itu juga, tubuh pemanggil wanita itu tanpa sadar bergerak di depan Xia Fukun. Pemanggil wanita, perlu ku beritahu sebelumnya, aku tidak menyentuhnya. Xia Fukun membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Pemanggil wanita, kenapa kamu menangis barusan? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan Xia Fukun, mata pemanggil wanita itu kembali memerah, dan dia berkata, awalnya kami datang untuk berkompetisi berpasangan, dan kami cukup beruntung dipasangkan bersama ketika kami diteleportasi ke dalam ilusi. Tapi, barusan kami bertemu dengan monster iblis tingkat 4, dan temanku dimakan olehnya. Sekarang aku berpikir, bisakah aku tidak ikut serta? Bisakah aku keluar dari sini? Mendengar suara orang lain yang memilukan dan berlinang air mata, Xia Fukun merasa iba. Tapi bagaimana kau bisa kembali ke pantai setelah masuk ke laut? Dia bertanya kepada orang lain. Anda ingin tahu cara keluar? Kanan, mata pemanggil wanita itu berbinar, dan dia mengangguk dengan panik. Aku juga ingin tahu, Xia Fukun tersenyum. Pemanggil wanita, bab 148 saya tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, ya, sudah. Pemanggil wanita itu terdiam. Siapakah sebenarnya Xia Fukun ini? Xia Fukun dapat melihat rasa jijik yang mendalam di mata orang lain itu. Haha, kamu pikir kamu hebat sekali sekarang. Xia Fukun hendak berbalik dan pergi. Pada saat itulah pemanggil wanita itu menggigit bibirnya. Meskipun ini adalah ilusi yang diciptakan oleh binatang pemakan mimpi milik Wang Laosan, mati dalam ilusi ini sama saja dengan kematian. Setelah menyaksikan kematian mengerikan temannya dan mengetahui kekuatan Xia Fukun yang luar biasa, pikiran sang pemanggil wanita bergejolak. Tunggu sebentar, Xia Fukun terdiam sejenak ketika mendengar perkataan pemanggil wanita itu. Bukankah kau bilang kau tidak mau berhubungan denganku? Apa maksudmu menyuruhku menunggu sebentar sekarang? Bisakah kau membawaku bersamamu? Jangan khawatir, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan sepatutnya begitu aku keluar. Pada saat itu, pemanggil wanita itu bahkan mengedipkan mata genit kepada Xia Fukun. Merasakan rayuan kekanak-kanakannya, Xia Fukun hampir merinding. Hei, kalau kau ingin merayu seseorang, bisakah kau menonton film dewasa dari negara Asia Timur dulu? Mereka merayu dengan menggigit bibir, lalu kenapa kau menggigit hidung? Hidungmu gatal, komedo, hanya, Xia Fukun mengerutkan kening. Jika kamu ingin membalas budiku, kamu mungkin tidak perlu menunggu sampai kamu pergi, kan? Setelah mendengar isyarat terselubung dari Xia Fukun, pemanggil wanita itu sedikit tersipu. Begitu bersemangat dan antusias. Tapi bukankah ini agak tidak pantas? Lagi pula, tidak banyak tempat berteduh di sini, dan aku belum pernah melakukannya di luar ruangan sebelumnya. Tunggu sebentar, setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain, Xia Fukun benar-benar tercengang. Apakah Anda salah paham? Xia Fukun terbatuk. Kemudian, melangkah maju, dia merebut cincin spasial dari tangan orang lain sementara orang lain itu menatapnya dengan wajah memerah. Maaf, kurasa kau salah paham. Aku tidak tertarik padamu, tapi aku sangat tertarik pada cincin spasialmu. Xia Fukun memasukkan cincin spasial ke dalam sistem pemurnian iblis dan menukarkannya dengan 100 poin pemurnian. Pemanggil wanita ini adalah pemanggil tingkat kelima, jadi dia relatif kaya. Dia bisa menukarkannya dengan 100 poin pemanggilan. Melihat tindakan Xia Fukun, sang pemanggil wanita juga sedikit bingung. Dia selalu cukup percaya diri dengan penampilannya, dan banyak ahli bela diri di alam pemberani atau di atasnya biasanya mengejarnya. Jadi mengapa hubungannya dengan Xia Fukun tidak berjalan lancar? Kamu tidak impoten, kan? Pemanggil wanita itu berpikir sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Justru kamulah yang tidak becus. Xia Fukun mengabaikan orang itu. Dia hanyalah orang yang lewat, orang itu seharusnya berterima kasih karena Xia Fukun bahkan menawarkan bantuan. Beraninya menanyainya seperti itu, sungguh. Xia Fukun tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik. Namun, kemanusiaannya pun tidak sepenuhnya terkikis. Dia bisa melukai lawannya dengan parah, tetapi dalam keadaan normal, dia jarang merenggut nyawa mereka. Kecuali jika pihak lain memang benar-benar orang jahat. Jika kau ingin pergi, cepatlah temukan yang lain, urus mereka, lalu kita bisa keluar. Melihat Xia Fukun mengabaikannya dan berjalan lebih dulu, pemanggil wanita itu terkejut sejenak, lalu dengan cepat mengikutinya. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan aku masih belum tahu namamu. Namaku Wang Yijing, siapa namamu? Xia Fukun. Xia Fukun tidak sengaja menyebut nama Yang Yao dan Chang Yuxuan kali ini, bukan karena mereka perempuan, tetapi karena dia menduga asosiasi pemanggil pasti akan mengumumkan namanya juga.
Karena tidak ada satupun dari orang-orang ini yang tidak bisa dia singgung, dia merasa lebih baik menyebut namanya. Sendiri saja, Xia Fukun. Pemanggil wanita itu menggumamkan beberapa kata pelan. Xia Fukun mendengarkan dengan linglung. Mengapa suara itu terdengar seperti seseorang hendak menusuk orang lain dengan boneka Fudo? Berhenti membaca. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kemana para pemanggil lainnya pergi? Aku tidak tahu. Wang Yijing menggelengkan kepalanya. Kami berpisah setelah tiba. Setelah teman saya meninggal, saya tetap di tempat saya dan tidak pergi ke tempat lain. Yah, dia terlalu lemah, tidak mengherankan jika dia meninggal. Melihat bahwa Wang Yijing tidak memiliki petunjuk berharga apapun, Xia Fukun terus berjalan maju. Sementara itu, Wang Yijing, melihat Xia Fukun mengabaikannya, mengikuti dari belakang dan menjadi agak kesal. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Setidaknya kita adalah orang-orang yang memasuki ilusi bersama, dan kau membicarakan kematian mereka dengan begitu santai. Apakah itu kejam? Xia Fukun tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Yijing. Wang Yijing sedikit tercengang melihat tatapan Xia Fukun. Kau bilang ilusi itu kejam, tapi apakah dunia di luar ilusi itu kurang kejam? Sejak saat kau memasuki ilusi itu, kau bukan lagi bunga di rumah kaca, kau harus belajar menjadi kejam. Melihat keadaan Wang Yijing yang benar-benar kebingungan, Xia Fukun juga memutuskan untuk tidak membeli tiket dingin itu. Mengapa aku harus menganggap serius seorang gadis kecil? Serius, baiklah, kau boleh tetap di sisiku. Jangan mengatakan apapun lagi, mengerti? Wang Yijing mengangguk. Keduanya berjalan selama sekitar 2 menit. Tiba-tiba, Xia Fukun menepuk dahinya. Itu tidak benar, meskipun temanmu dibawa pergi oleh monster itu, cincin spasial di tangannya seharusnya tidak menghilang. Apakah kamu tahu ke arah mana monster itu pergi? Xia Fukun bertanya sambil berjalan. Namun, tidak ada jawaban dari belakangnya untuk waktu yang lama. Mungkinkah Wang Yijing juga dibawa pergi? Xia Fukun tercengang. Mungkinkah benar-benar ada monster dalam ilusi ini yang bisa menculik orang tepat di depan matanya? Dia menoleh ke belakang saat itu. Sungguh, Wang Yijing memandang dirinya sendiri dengan ekspresi polos. Xia Fukun, kau tidak ditangkap oleh monster-monster itu. Wang Yijing, lalu mengapa kamu tidak menjawabku? Xia Fukun sedikit marah. Orang macam apa ini? Dia sudah membuang-buang waktu dan tenaga, dan yang didapatnya hanyalah tatapan kosong. Apakah dia pikir hanya dialah yang bisa melakukannya? Jika kau tidak bicara, aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke tengah-tengah monster-monster itu. Xia Fukun tidak percaya dia tidak bisa mengatasi gadis kecil ini, jadi dia mengatakannya dengan nada garang dan mengancam. Bukankah kau sudah bilang padaku untuk tidak bicara? Mendengar perkataan Xia Fukun, Wang Yijing akhirnya merasa takut dan segera berkata sesuatu. Xia Fukun, apakah itu yang kumaksud? Sekarang kau bisa bicara. Ke arah mana monster itu membawa temanmu? Xia Fukun mengingatkan dirinya sendiri dalam hati, pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Tetap tenang, tetap tenang. Demi poin penyempurnaanku, saya tidak tahu. Wang Yijing menggelengkan kepalanya. Xia Fukun, bab 149 tipu daya dan pengkhianatan. Sudahlah. Xia Fukun melambaikan tangannya dan memutuskan untuk mengesampingkan rekan Wang Yijing untuk sementara waktu, karena pada dasarnya dialah yang bertanggung jawab atas reruntuhan itu. Reruntuhan itu sangat besar. Prinsip bahwa berdiri tegak memungkinkan Anda untuk melihat jauh, berlaku di mana saja. Lagi pula, para pemanggil itu tidak seperti Xia Fukun, yang mampu memperluas indera ilahi mereka hingga jarak yang begitu jauh. Terlebih lagi, di dalam ilusi ini, persepsi indera ilahi sebenarnya jauh lebih lemah. Xia Fukun dan Wang Yijing belum berjalan jauh ketika mereka melihat seorang peserta kontes pemanggilan roh ditahan oleh monster yang menyerupai elang, yang sedang melihat-lihat di udara. Xia Fukun awalnya khawatir tentang bagaimana menemukan para pemanggil lainnya di dalam ilusi ini karena dia tidak dapat merasakan keberadaan mereka dengan indera ilahinya. Kemudian dia menemukan pria ini. Melihat orang lain itu menatapnya, Xia Fukun segera melambaikan tangan kepadanya. Astaga, sang pemanggil juga bingung. Awalnya dia hanya ingin melakukan pengintaian, tetapi tanpa diduga melihat Xia Fukun melambai padanya dari jarak yang tidak jauh. Sungguh nasib buruk, sang pemanggil meludah, lalu bersiap untuk berbalik dan terbang ke arah lain. Lagi pula, menurut idenya, jika saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka, setidaknya bisakah saya menghindari mereka? Namun,
Xia Fukun itu pemain tipe apa? Jika kau tetap bersembunyi dan aku tidak menyadarimu, semuanya akan berakhir di situ. Tapi kau malah keluar dan membiarkanku melihatmu. Bukankah itu seperti sengaja datang ke pintuku? Sang pemanggil di udara bahkan belum mengarahkan hewan panggilannya jauh-jauh ketika dia melihat wajah tersenyum tercermin di matanya. Saudaraku, kau terbang sangat tinggi. Xia Fukun berkata sambil tersenyum. Mantan, hehehe, aku hanya menikmati pemandangan karena tidak ada hal lain yang bisa kulakukan. Sang pemanggil berkata dengan lemah. Ingin menikmati pemandangan, senyum Xia Fukun tiba-tiba berakhir. Kesadaranmu tampaknya kurang memadai, bukan? Hah, kesadaran macam apa ini? Sang pemanggil yang terbang di udara langsung tercengang. Xia Fukun menghela napas, lalu, tanpa mempedulikan apakah pihak lain mau atau tidak, dia langsung mengambil cincin spasial dari tangan pihak lain. Apakah aku benar-benar harus melakukannya sendiri? Sang pemanggil, yang cincin spasialnya telah diambil oleh Xia Fukun, sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum muram kepada Xia Fukun. Kakak Xia, sekarang setelah kau mengambil barang-barangku, bisakah kau membiarkanku pergi? Bagaimana menurutmu? Xia Fukun mencibir. Saudara Xia, jangan pergi terlalu jauh. Aku masih menyimpan banyak harta karun di luar. Suasana menjadi hening selama beberapa detik sebelum Xia Fukun merangkul bahu orang lain itu. Saudara laki-laki, sang pemanggil yang memanggil elang itu langsung bingung. Karaktermu berubah begitu cepat. Jika kau memberitahuku lokasi orang-orang lain yang kau temukan, dan memberikan semua hartamu setelah kita keluar, aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Oke. Xia Fukun baru saja memasukkan cincin pemanggil spasial ini ke dalam sistem pemurnian iblis, dan mendapati bahwa isi cincin itu bernilai lebih dari 300 poin pemurnian. Jelas, orang ini bukanlah orang biasa. Faktanya, pemanggil yang memanggil elang raksasa itu adalah pemanggil tingkat 7 tahap awal, dan salah satu dari hanya 2 pemanggil tingkat 7 di antara semua peserta. Dia berani terbang karena dia memiliki kepercayaan diri itu. Lagi pula, selama dia tidak bertemu Xia Fukun dan pemanggil tingkat 7 lainnya dalam ilusi ini, dia pada dasarnya tidak akan menghadapi hambatan. Namun, dia tidak menyangka akan begitu sial sehingga tersingkir bahkan sebelum bertahan 1 jam di dalam ilusi tersebut. Sambil memikirkan hal ini, pemanggil tingkat 7 itu berkata dengan enggan. Saudara Xia, apakah aku sedikit dirugikan dalam kesepakatan ini? Kalah. Xia Fukun terdiam sejenak, lalu memikirkannya dengan saksama, dan tiba-tiba menyeringai. Kau benar, kau memang agak dirugikan. Baiklah kalau begitu, lakukan 2 hal yang baru saja kusebutkan, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Mantan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Xia Fukun memukul dadanya dengan telapak tangan, dan pemanggil tingkat 7 itu jatuh ke tanah seperti meteor. Xia Fukun mencibir. Dia menatap jarum beracun yang tertancap di lengannya. Seandainya aku tidak mengubah fisikku yang tahan racun melalui sistem pemurnian iblis, aku mungkin benar-benar akan tertipu oleh tipuan mereka. Sepertinya aku tidak cukup beruntung untuk menikmati harta karun yang kau miliki di luar sana. Xia Fukun kembali ke tanah dan menyaksikan tubuh pemanggil tingkat 7 itu perlahan menghilang ke dalam ilusi. Ia tak kuasa menggelengkan kepalanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya. Benua 9 neter ini penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan, jauh lebih kejam daripada bumi. Ambil contoh para pemanggil yang telah memasuki ilusi ini. Masing-masing dari mereka berpikir untuk mengambil nyawa lawan mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pemanggil tingkat 7 yang baru saja dibunuh oleh Xia Fukun mungkin akan berhasil jika dia tidak bertemu Xia Fukun. Sayangnya, dia bertemu dengannya. Wang Yijing, yang mengikuti di belakang, melihat Xia Fukun membunuh seorang kontestan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya langsung pucat pasi. Apakah kau juga akan membunuhku dengan cara ini? Dia berpikir lama sebelum mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Xia Fukun tersenyum. Selama kamu tidak memiliki pikiran lain, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu meninggalkan ilusi ini dengan aman. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Wang Yijing terdiam. Dia mengenali pemanggil tingkat ke-7 itu. Itu awalnya adalah kuda hitam dalam turnamen summoner ini. Namun di tangan Xia Fukun, dia bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Jadi sepertinya, ilusi ini telah menjadi medan pertempuran yang didominasi oleh Xia Fukun. Namun di luar ilusi itu,
Ekspresi Wang Laosan juga sedikit muram dengan jatuhnya pemanggil tingkat 7 itu. Presiden Wang, apa yang terjadi dalam ilusi itu? Para anggota berpangkat tinggi lainnya dari asosiasi pemanggil segera bertanya. Olio telah terjatuh. Apa? Setelah mendengar perkataan Wang Laosan, para petinggi asosiasi pemanggil terkejut. Kekuatan Aurelio hampir menyamai kekuatan mereka, namun ia telah tewas dalam waktu kurang dari 1 jam. Apakah ini buatan Master Kang? Tetua yang merenung sejenak lalu mengajukan pertanyaan. Master Kang adalah seorang pemanggil tingkat 7 lainnya. Dia adalah kenalan lama orang-orang ini, dan usianya baru saja genap 40 tahun. Dengan kata lain, ini adalah turnamen pemanggil terakhirnya, jadi kekejamannya dapat dimengerti. Tidak, Wang Laosan menarik napas dalam-dalam. Xia Fukun yang melakukannya. Para anggota berpangkat tinggi dari asosiasi pemanggil tetap bungkam. Mereka tiba-tiba menyadari, Xia Fukun ini, dia tampak bahkan lebih mengkhawatirkan daripada anggota asosiasi pemanggil mereka yang saat ini sedang mengasingkan diri. Bab 150 Wu Chen ditangkap. Di dalam ilusi, di sebuah hutan yang berjarak sekitar 100 mil dari Xia Fukun dan kelompoknya. Tuan Kang, apakah kita benar-benar akan bersembunyi dari Xia Fukun? Lagi pula, Anda adalah seorang pemanggil tingkat 7. Dengan begitu banyak dari kita yang menyerang bersama, apakah kita benar-benar takut padanya? Saat ini, sekitar 3 atau 4 jam telah berlalu sejak ilusi itu dimulai. Para pemanggil yang memasuki ilusi itu tampaknya telah mencapai kesepakatan rahasia. Pertama, singkirkan Xia Fukun dari permainan, lalu bersaing untuk memperebutkan 10 posisi teratas. Sang pemanggil, yang disebut Guru Kang, mengenakan topi putih dan ikat pinggang. Jika Xia Fukun melihatnya dan kemudian mendengar namanya, dia mungkin akan langsung berseru. Mie daging sapi rebus. Bukannya kami takut pada Xia Fukun, hanya saja Xia Fukun bukanlah pemain konvensional. Dia tidak bermain sesuai aturan. Meskipun saya tahu kalian semua frustrasi, kita tetap perlu memprioritaskan gambaran besar, berhati-hati, dan menghindari hasil terburuk, mengerti? Mendengar kata-kata Guru Kang, para pemanggil tidak berani berkata apa-apa lagi. Apakah mereka bisa menyingkirkan Xia Fukun bergantung pada Guru Kang? Kira-kira pada waktu itulah, serangkaian langkah kaki yang jarang terdengar bergema di hutan belantara. Seseorang sedang datang, Master Kang mengerutkan kening, dan seketika itu juga, semua pemanggil memanggil hewan panggilan mereka masing-masing. Segala sesuatu yang terbang di langit, merayap di tanah, dan berenang di air tersedia. Namun, makhluk-makhluk yang berenang di air itu dipanggil kembali segera setelah dipanggil. Itu berlebihan. Apa gunanya memanggil mereka jika tidak ada air di hutan? Bukankah mereka hanya sedikit panik karena takut pada Xia Fukun? Untungnya, bukan Xia Fukun yang datang. Master Kang menghela napas lega saat melihat kedua pemanggil itu muncul di hadapannya. Jadi, ada kabar dari summoner lain. Kedua pemanggil ini dikirim oleh Master Kang untuk mencari kontestan pemanggil lainnya. Dia adalah Guru Kang yang sangat bijaksana, jadi dia berpikir bahwa dia harus mengumpulkan semua peserta terlebih dahulu. Dengan begitu, sekuat apapun Xia Fukun, dia tidak akan kesulitan menghadapinya. Lagi pula, menurutnya, Xia Fukun, di usianya, paling banter hanya bisa menjadi summoner tingkat 7, kan? Begitu dia mengumpulkan semua kontestan summoner, bukankah Xia Fukun akan mendapat serangan mendadak? Para kontestan lainnya mungkin diteleportasi cukup jauh, dan kami tidak dapat menemukan mereka. Kami juga tidak melihat kelompok Xia Fukun, tapi apa? Tuan Kang mengerutkan kening. Jam berapa sekarang dan kau masih membuat kami penasaran? Tidakkah kau tahu kita punya musuh bersama, Xia Fukun? Bagaimana jika Xia Fukun tiba-tiba muncul saat kau membuat kami penasaran? Bukankah itu mengerikan? Kami telah menangkap kaki tangan Xia Fukun. Barulah setelah sang pemanggil selesai berbicara, Master Kang dan yang lainnya menyadari bahwa dia membawa karung goni di punggungnya. Serangkaian suara, desir, terdengar dari dalam karung goni tersebut. Wu Chen, Master Kang pasti mengenal Wu Chen. Lagi pula, Guru Wu Chen, Tetua Su, menjadi tetua asosiasi pemanggil dengan menginjak-injaknya, dan dia serta Tetua Su adalah musuh bebuyutan. Dan di antara mereka yang mengenal Xia Fukun selama turnamen pemanggil, Wu Chen adalah satu-satunya. Benar, dia adalah Wu Chen. Sang pemanggil membuka karung goni dan menuangkan Wu Chen keluar dari dalamnya. Apakah ini Wu Chen?
Tuan Kang terdiam sejenak. Bukankah ini si kepala babi besar? Matanya sangat bengkak sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Xia Fukun bisa mengenalinya? Ya, anak ini memang sulit diatur, jadi kami agak berlebihan. Kedua pemanggil itu saling bertukar pandang dan tertawa kecil dengan muram. Tapi, disitulah masalahnya muncul. Tuan Kang menganggap dirinya sebagai orang bijak. Dan ciri paling menonjol dari orang bijak adalah, dia tidak harus menyelesaikan masalah, tetapi dia harus memiliki kemampuan yang tajam untuk mengidentifikasi dan mengungkap masalah tersebut. Apa masalahnya? Beberapa peserta kontes pemanggilan di samping Master Kang bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku, aku hampir tidak mengenali Wu Chen lagi. Ketika Xia Fukun datang, bagaimana kita akan membuktikan bahwa ini benar-benar Wu Chen? Jika Xia Fukun mengira dia bukan Wu Chen, maka kita akan kehilangan pengaruh kita terhadapnya, bukan? Setelah mendengar kata-kata Master Kang, para pemanggil bertepuk tangan. Oh iya, bagaimana bisa aku melupakan pertanyaan sepenting itu? Kedua kontestan pemanggil yang telah menangkap Wu Chen menunjukkan ekspresi malu. Hufet, ini semua salah mereka karena tidak bisa mengendalikan diri dan bertindak terlalu jauh. Sepertinya kita harus lebih lembut pada musuh kita di masa depan. Tuan Kang, saya punya ide. Kontestan pemanggil yang tadi berbicara dengan Master Kang mengatakan ini. Menjelaskan, lihat, kita akan menggantung Wu Chen tinggi-tinggi, lalu menempelkan selembar kertas padanya yang bertuliskan, Wu Chen ada di sini. Dengan begitu, Xia Fukun akan tahu bahwa Wu Chen berada di tangan kita, bukan? Tuan Kang, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Namun, pada akhirnya, kelompok itu benar-benar berhasil melakukannya, karena mereka tidak bisa memikirkan cara lain. Wu Chen tergantung di sebuah pohon yang menjulang tinggi. Matanya tampak merah. Di dahinya terdapat jimat berwarna kuning yang bertuliskan, aku adalah Wu Chen. Wu Chen merasa seperti zombie yang terkurung, tapi setidaknya zombie lain terbaring di peti mati, sementara dia tergantung di pohon. Awasi Wu Chen dengan saksama. Apakah kita bisa menghukum Xia Fukun bergantung padanya? Begitu kita meninggalkan ilusi ini, Xia Fukun mungkin akan ragu untuk menyerang kita karena asosiasi pemanggil. Setelah mendengar kata-kata Master Kang, para pemanggil menarik napas dalam-dalam. Akankah Xia Fukun menahan diri untuk tidak menyakiti mereka karena menghormati asosiasi pemanggil? Akankah dia, apakah kau berbicara dengan hati nurani yang bersih? Jika demikian, bagaimana dengan hampir 100 saudara dan saudari summoner sebelumnya? Master Kang menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat para kontestan pemanggil di sekitarnya memberontak. Mereka bertanya-tanya apakah mengikuti Xia Fukun, mungkin akan membawa keuntungan bagi mereka pada akhirnya. Tentu, ada banyak orang cerdas, mereka bukanlah orang pertama yang memiliki ide ini. Xia Fukun dan Wang Yijing berjalan dalam ilusi. Binatang iblis yang sedikit lebih kuat segera dilemparkan ke dalam sistem pemurnian iblis oleh Xia Fukun. Yang lebih lemah menjadi makanan bagi mereka berdua. Wang Yijing awalnya mengira mengikuti Xia Fukun akan sangat berbahaya, tetapi sejauh ini, dia belum menemui bahaya sama sekali. Hati-hati, ada seseorang di sebelah kirimu. Pada saat itulah Wang Yijing tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di samping Xia Fukun. Tapi Xia Fukun, apakah dia perlu diingatkan olehnya? Wang Yijing merasa Xia Fukun langsung mengangkat tangannya begitu dia selesai berbicara. Hanya, tepat saat Xia Fukun hendak menyerang dengan telapak tangannya. Kemudian terlihat sesosok figur berlutut dengan satu lutut, memegang cincin spasial dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Xia Fukun. Xia Fukun, Wang Yijing,